Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain yaumul khamis 9 di bulan Juni 2022 bertepatan dengan hari ke-10 dari bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah dari Tatbiq, Qiraah, wa Nahwi, wa Sharf, wa Tarjimah dari kitab Al-Aqidah, kitab Lum'atil I'tiqad karya Al-Maqdisi rahimahullah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi Lum'atil I'tiqad wa minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Wa minas sunnati, maka i'rab as-sunnati di sini adalah ismun majrur bimin. Wa minas sunnati qaulun nabi fa qaulu marfu yasluhuna mubtada muakhar wa qaulu mudhaf wa nabi sallallahu alaihi wasallam mudhafun ilaih majrur. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Yanzilu fi'lun mudhari', Rabbuna Rabbu fa'il marfu bi dhammah wa huwa mudhaf wa dhamirna mudhafun ilaih. Maka yanzilu Rabbuna, Allah kami terus menerus turun. Di sini dari segi balaghah ada faidah fi'lun mudhari' yufidu al-istimrar. Kenapa tidak disebutkan nazala Rabbuna tetapi yanzilu bimakna al-istimrar? Fi'lun mudhari' yufidu al-istimrar, bahwa Allah itu selalu turun setiap malam. Maka ini dari ilmu balaghah, perbedaan fi'lun mudhari' dengan fi'lun madhi. Fi'lun madhi maknanya telah lewat begitu saja dan kebanyakan tidak terulang. Adapun fi'lun mudhari' yastamir al-fi'l, yamshi, yajri, yanzilu, maka maknanya terus menerus Allah Jalla wa'ala turun. Kulla lailatin, dan lafaz kulla lailatin memberikan faidah terus menerus setiap malam. Ila sama'id dunya, ila harfi jar, sama'i ismun majrurun bi ila wa huwa mudhaf, ad-dunya mudhafun ilaih, kepada langit dunia. Maka faedah dari hadis ini barakallahu fikum jelas adalah sifatun nuzul li rabbina jalla wa ala, sifat turun untuk Allah. Maka penetapan sifat turun ini beristidlal dari hadis yang kami sebutkan tadi. Dan hadis ini di dalam matan yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, hadis masyhur muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini adalah potongan dari hadis yang sengaja dipotong oleh penulis untuk pertama, matan itu butuh perkara yang pendek, hanya disebut butuh perkara yang pendek untuk mudah dihafal. Maka di sini dipotong dari hadis yang panjang. Kedua, Al-Maqdisi sengaja memasukkan hadis ini sebagai poin pendalilan saja. Maka the point is sifat yanzil rabbuna, sifat Allah itu turun. Maka dipotong dari hadis yang panjang. Lalu hadis yang panjang redaksinya, jika kita kembali kepada Sahihain,
Di sana ada fadilah ukhra dari fadilah doa mustajab pada waktu itu. Di saat Allah turun, doa mustajab. Dan kebanyakan kaum muslimin tidur mendengkur di saat adzan awal, di saat sebelum adzan awal, jam 3, jam 4. Maka di dalam hadis yang panjang disebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Maka Allah itu turun kepada langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir, kalau malam dibagi 3, maka itulah sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 2, 3, 4 dan seterusnya sampai adzanil fajr. Yaqulu, maka di saat Allah turun ke langit dunia, man yad'uni fastajibu fa'astajibu lahu. Barang siapa yang meminta, berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, meminta kesehatan, meminta rizki yang melimpah, meminta ilmu yang diberkahi, fa'atiyahu, aku akan memberikan apa yang diminta oleh hambaku. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka barang siapa yang meminta ampun, aku akan meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Inilah lafaz dari kepanjangan hadis yang ada di matan. Maka sengaja Al-Maqdisi memotongnya pertama untuk wajah pendalilan dari hadis ini, dan yang kedua untuk permasalahan mudah dihafal sehingga hanya diambil dari matan saja. Kemudian barakallahu fikum, permasalahan hadis ini dijadikan oleh para ulama sifat untuk Allah an-nuzul, dan dia adalah sifat fi'liyah. Maknanya tidak selalu Allah itu turun. Maka kapan turunnya Allah? Disebutkan di dalam hadis fi thuluthil akhir minal lail. Berarti selain dari waktu itu Allah tidak turun. Inilah sifat fi'liyah, sifat yang tidak terus berhubungan dengan Allah, seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat kaki, sifat ar-rahmah, sifat al-ghafur, maha pengampun, dan sebagainya. Maka sifat-sifat ini bersambung terus dengan Allah. Adapun sifat turun, maka dia ada waktu tertentu, dan ada waktu tertentu Allah tidak turun. Seperti ayat di dalam Al-Quran, Tsummastawa ilal ars, dan juga Ar-Rahman alal ars istawa. Maka Allah bersemayam di atas arsnya. Maka di sini Allah tidak turun pada saat itu. Kemudian faedah di dalam pembahasan sifat an-nuzul ini, maka permasalahan ini adalah ijma dari as-salaf tentang sifat Allah itu turun. Maka kita wajib mengimaninya dan tidak boleh mentahrif dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, wala ta'til, dan menafikannya, dan tidak boleh menyepertikan tamsil wala tasbih, wala yajuz aido at-takyif. Bagaimana turunnya? Apakah turunnya Allah itu dengan tangga? Ada tangga dari Sidratul Muntaha ke langit bumi? Atau Allah turunnya bagaimana? Dengan melompat, dengan sayap dan sebagainya? Maka ini semua tidak boleh kita bayangkan. Lalu bagaimana? Manhaj Ahlussunnah imrar dari makna. Apa maknanya nuzul? Dari segi lughah Arabiyah, nuzul adalah habata.
au tadalla min makanin murtafi' ila makan atah, dari tempat yang tinggi kepada tempat yang di bawah, maka itu dinamakan turun. Di Indonesia kan turun. Fil lughah Arabiyah al-hubut, an-nuzul, tadalla dan sebagainya. Maka kelompok ahlul bid'ah mereka tidak menerima sifat turun untuk Allah. Maka mereka fasarahu ahlu ta'wil dan ahlu ta'til, orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menafikan asma wa sifat, mentafsirkannya dengan makna yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, wala lughatul arabiyyah. Maka mereka memaknakan sendiri. Wahum yaqulun binuzul, dengan turunnya itu bukan jiwa ataupun nafsu Allah, lakin nuzul amrihi au rahmatihi au malakihi min malaikah. Maka yang turun itu pertama perintahnya. Jadi perintah Allah yang turun ke langit dunia itu, atau rahmah Allah yang turun. Allah menurunkan rahmatnya, bukan deliknya. Atau malaikat-malaikat yang diturunkan di akhir sulus minal lail. Maka ini adalah perkara yang dilarang, karena berbicara Allah ma la ya'lamun, berbicara atas Allah dari tanpa ilmu, dan menyelisihi dari makna lughatil arabiyyah. Yanzilu rabbuna, yanzilu fi'lun mudhari', rabbuna fa'il. Kif al-an yanzilu rabbuna, yang maknanya fi lughatil arabiyyah Allah itu turun, qala amruhu. Mayudkar yanzilu amruhu. Kalau amruhu disebutkan akan turun perintahnya. Au yanzilu malakuhu, turun malaikat-malaikatnya. Maka tidak ada lafaz kecuali yanzilu rabbuna, ya sudah. Diartikan kepada lughatil arabiyyah al-imrar, bi lughatil arabiyyah makna nuzul adalah turun. Kemudian faedah yang kedua, permasalahan sifatun nuzul, maka di sana ada muradif. Apa itu muradif? Bahasa Indonesianya sinonim. Maka sinonim dari turun itu dari segi lughatul arabiyyah banyak. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita mensifatkan Allah? Bolehkah dengan sinonimnya? Boleh. Maka di hadis Abi Hurairah, yanzilu rabbuna, kita tetapkan sifat nuzul. Namun ada di makna hadis ini lafaz yang lain, yang lafaznya bukan nuzul namun sinonim. Apa? Al-hubud. Dan hubud adalah dari atas ke bawah. Seperti Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, ihbitu minha jami'a. Maka ihbitu maknanya dari atas ke bawah. Lalu kalau begitu nuzul boleh disinonimkan? Boleh. Berarti Allah itu mempunyai sifat nuzul, turun, dengan lafaz yanzilu rabbuna di sini, dan juga mempunyai sifat hubud, dan hubud adalah turun, jatuh. Lalu penetapan seperti ini bolehkah kita tetapkan untuk Allah? Naam, jika datang dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Itu dia kaidah Ahlus Sunnah dari awal kita membahas asma wa sifat, seperti disebutkan oleh Al-Maqdisi dan ucapan ulama-ulama yang terdahulu, dari ucapan Imam Ahmad, dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, bahwa kita mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah tentang ayat-ayat dan sifat Allah seperti apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka di sini jika datang kalimat hubud, turun,
untuk Allah dan kisahnya sama seperti kisah hadis Abi Hurairah, maka kita menetapkan sifat hubud juga. Dan telah datang sifat untuk hubud ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, banyak. Yang mana lafadznya datang dari sahabat Abi Hurairah juga, namun bukan sahihain. Yang di sahihain disebutkan yanzilu rabbuna, sifat nuzul. Adapun di Imam Ahmad dan Ad-Darimi dari Abi Hurairah disifatkan juga lafaz yang lain yang sinonim. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala akhartu isya al-akhirah ila sulusil lail awal